Shalom sahabat Riji, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya mau sharing tentang tadi kepikiran kenapa ada orang yang cepat matinya dan ada orang yang bukan, maksudnya orang yang matinya mudah sama orang yang matinya sulit. Pokoknya banyak istilahnya, banyak dramanya lah, banyak kesusahannya lah. Berdasarkan pengalaman hidup saya, setelah saya lihat kerabat, teman, datang ke acara pemakaman gitu kan. Yang saya lihat bahwa biasanya orang baik, terlalu baik dalam artian hidupnya itu benar-benar bermanfaat bagi orang lain itu cepat matinya. Baik itu yang tua, muda, maupun yang seumuran dengan saya. Tetapi kalau bahkan atau kebalikannya, orang yang terlalu jahat dalam artian terlalu hajar sana, hajar sini gitu kan. Biasanya itu karena keinginan dagingnya begitu kuat, dan keinginan daging itu adalah maut kan. Maut hubungannya sama kematian, seperti di Roma 8 ayat 6. Kemudian saya berpikir kembali, orang yang matinya muda itu kenapa ya? Ternyata Tuhan Roh Kudus ingatkan saya di Henok. Henok itu kan ada di Kejadian 5, di mana judul perikopnya adalah keturunan Adam. Di Henok 5 ayat 24, itu Henok pasal 5 ayat yang ke-24 saya bacakan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sedangkan yang di atasnya Metusalah, kemudian Yared dan sebagainya itu lalu ia mati, lalu ia mati. Hanya Henok saja yang hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Bukan ia mati, tetapi ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan Allah. Jadi dari sini, apa yang saya dapat bahwa kalau istilah kata, kalau kita ingin matinya enak, gitu kan, ataupun kalau sampai kayak Henok mungkin untuk sekarang sulit lah. Untuk orang-orang zaman sekarang sulit lah. Kalau bisa dibilang, kalau orang yang ingin pas bukan proses sih, pada saat kematian atau pada saat kematiannya itu matinya nggak ada pergumulan yang macam-macam, sakit lah, pergumulan keluarga lah, bisnis lah, ataupun apalah, biasanya dia hidup bergaul dengan Allah. Orang yang hidup dan bergaul dengan Allah itu kan namanya bergaul ya. Jadi apa yang saya dapat di sini adalah kalau kita bergaul dengan Tuhan Allah, tentunya kita akan dikasih tahu justru ya kapan kematiannya. Seperti yang saya dengar di khotbah-khotbah Pak Yusuf Cipto tentang dia, tentang istrinya, tentang orang tuanya. Dan saya juga pernah dengar di podcast atau di video-video internet yang sebelumnya, biasanya nggak tahu kenapa kalau orang-orang bijak, orang-orang yang bijaksana, orang yang sederhana, orang yang berbuah yang dampaknya luar biasa itu, biasanya mereka tahu tanggal mereka kapan dipanggil Tuhan. Tahu kapan mereka meninggal dengan tenang, dengan tentram, dalam keadaan damai, tanpa ada pergumulan yang terlalu berat. Pergumulan seperti sakit penyakit lah, hutang pihutang lah, keluarga lah, tidak ada. Biasanya mereka yang mati ya begitu saja, kadang-kadang tertidur, nanti mati, meninggal gitu, wafat. Itu biasanya orang-orang seperti itu. Dan apa yang saya dapat setelah saya membaca Henok ini, berarti
mereka itu apapun agamanya, imannya, kepercayaannya adalah mereka telah melakukan kasih dan mereka hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan kasih, menghidupi kasih Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa dibilang ya, mati dengan damai, dengan tenang, dengan tentrem. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang memenuhi keinginan daging, masih banyak kepahitan, masih banyak pergumulan, itu biasanya matinya ya sulit lah. Ada aja pergumulannya, ada aja hambatannya gitu, ada aja kesusahan-kesusahan yang dialami sebelum dia mati. Demikian perbedaan antara orang yang mati dengan tenang dan orang yang mati penuh kesengsaraan berdasarkan pengalaman saya dan setelah perenungan saya membaca Kejadian 5 ayat 24 tentang Henokh. Bahwa intinya bahwa kita harus bergaul dengan Allah supaya kasih, sukacita, damai sejahtera melingkupi kehidupan kita sampai nafas akhir kehidupan kita. Demikian sharing saya, semoga bermanfaat. Silakan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.